Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, sahibul bait, Bapak Sulis dan Teteh Iroh sekeluarga. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah sadayana. Alhamdulillah pada dinten sore Selasa sore ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung dalam rangka pengajian Selasa sore, tetapi pada kesempatan sore ini spesial kita ditakdirkan oleh Allah berada di rumah dari Bapak Sulis keluarga yang alhamdulillah semoga dongkapna urang sadayana di rumah ieu senantiasa menang barokah, menang ridho Allah, dan juga rumah ini dan seluruh keluarganya senantiasa semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lumeberna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana senantiasa menang syafaat fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore ini sebelum amaliyah, intinya Bapak Sulis keluarga mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran kerawuan ibu-ibu pada rumah ini. Semoga senantiasa kehadiran ibu-ibu senantiasa dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan mohon keikhlasannya, keridhoannya untuk yang kuyung doa, mengalirkan doa kepada almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Sulis dan Teteh Iroh sekeluarga, lumeberna ke almarhum almarhumah urang sadayana. Semoga senantiasa almarhum almarhumah menang ampunan, menang pertolongan, menang nikmat kuburnya, dan juga syafaat, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan sore ini, mari sebelum amaliyah itu kita sedikit bermuhasabah, sedikit merenung untuk menerima ilmu Allah seperti biasa, tidak akan lama. Tema pada kesempatan ini adalah hakikat syukur. Hakikat syukur. Sering kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ada 4 tingkatan, 4 cara, 4 makom manusia untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Nikmat apapun, baik nikmat harta, tahta, wanita, anak, harta benda, jabatan, ibadah, semua adalah nikmat. Sehat, nikmat sempat, nikmat nafas, nikmat iman takwa, itu semua datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk bersyukur. Dengan bersyukur kita tidak terjebak dengan kenikmatan itu. Harapannya Allah itu. Kalau manusia bersyukur tidak akan terjebak dengan kenikmatan yang Allah beri, sehingga menjadikan kenikmatan itu menjadi lalai terhadap Allah. Banyak ahli harta, ahli ilmu, ahli ibadah sekalipun menjadikan ibadahnya, ilmunya, hartanya justru lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini
izinkan kami membeberkan 4 tingkatan bersyukur. Yang pertama adalah tingkatan syariat, tingkatan dohiriyah, yaitu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Menang duit alhamdulillah, menang sehat alhamdulillah. Itu geus alus. Jenuk jalma ente menang duit tapi poho ngucapkeun alhamdulillah. Nah, secara syariat ayat 2, yaitu dengan cara berucap, dengan cara tingkah laku, yaitu dengan cara meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya sholatnya, zakatnya, puasanya, dan naik hajinya itu semakin ditingkatkan kepada Allah. Cara syukur syariat. Cara syukur syariat ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang am atau umum pada umumnya, orang dengan tingkatan umum. Yang kedua adalah syukur tingkatan thoriqoh. Itu ranahnya sudah ke hati, dengan cara membersihkan hati dari cinta terhadap dunia. Nah, dengan cara inilah rasa syukur kita menjadikan sadar bahwa harta itu sejatinya titipannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu karena digerakkan oleh Allah, ilmu itu karena dititipi oleh Allah. Itu sadar. Sehingga dengan sadar itu semakin memperbaiki akhlak. Dengan dia semakin bersyukur, akhlaknya semakin baik. Belum dikatakan bersyukur kalau orang itu akhlaknya belum baik. Berarti lisannya dijaga, tidak menyakiti orang, tidak menghina, menjelekkan, menyudutkan, menyebar kejelekan, tidak mengadu domba. Itu secara tingkah laku. Secara hati, akhlak semakin berbuat baik terhadap saudara, anak, tetangga, kawan, semakin baik hatinya, terbebas dari 4 nafsu, yaitu nafsu paru-paru, amarah, dendam, enek. Lamun jalma masih aya nafsu paru-paru, marahnya, dendamnya, masalah masa lalu masih menjadikan hatinya panas, meskipun dohiriahnya ahli ibadah, itu belum dikatakan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Hatinya masih terbakar oleh nafsunya sendiri. Yang kedua, nafsu perut, cinta terhadap harta, tahta, wanita. Yang ketiga, nafsu otak, merasa paling benar, pintar, paling hebat, pokoknya paling alim, paling soleh, semuanya itu merasa itu belum dilepaskan. Berarti secara thoriqoh dirinya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 4, nafsu ruh, nafsu yang masih merasa dirinya yang melakukan. Itu berarti dirinya masih jauh dari rasa syukur. Banyak orang yang menilai rasa syukur itu hanya dari syariat. Yang penting keluar uang, sedekah, rajin sholat, deglak-dengkluk di masjid, di rumah, itu udah cukup. Tidak, itu belum ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita sering-seringlah introspeksi diri sendiri, mencari celah sendiri daripada mencari celahnya orang lain. Kita ini sama-sama sebagai hamba Allah, yaitu sama-sama ujian, sama-sama diberi soal ku Allah. Masing-masing soal beda. Jadi kita itu nggak boleh menilai orang lain. Soalnya, ujiannya, eta geus bersyukur encan, eta geus iman encan, eta geus takwa encan. Bukan kapasitas kita. Karena kita sama-sama pelaku ujian. Hak Allah sebagai numere ujian yang berhak menilai seseorang. Bisa jadi cara bersyukur seseorang itu beda dengan cara bersyukur orang lain. Orang yang nggak punya harta bisa jadi bersyukurnya dengan rajin ke masjid, dengan berbuat baik. Tidak bisa dibandingkan dengan orang yang punya harta, cara bersyukurnya rajin sedekah.
cara bersyukurnya dengan membersihkan harta. Tidak bisa disamakan. Sehingga kita sebagai sama-sama pelaku ujian, ya ayo fokuslah terhadap hati sendiri. Jangan sibuk memikirkan urusan orang lain. Maksudnya urusan hati orang lain. Jadi orang yang suka menilai orang lain buruk berarti hatinya masih buruk di mata Allah komo. Yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga, tingkatan bersyukur adalah tingkatan hakikat. Tingkatan hakikat ini dirinya sudah meyakini bahwa semua datangnya dari Allah. Contoh, padi bagus, nu melak, nu numbuhkeun, nu manen eta Gusti Allah. Nah, itu bersyukur itu, Bu. Tidak semua orang diberek makom iya. Pasti masih merasa dalam dirinya, aku yang melak, aku yang nyangkul, aku yang panen, aku yang menikmati. Lah gitu nggih. Aku yang sholat, aku yang ke masjid, aku yang semuanya. Ini belum bersyukur. Bagi orang syariat tidak akan nyampe ke sini. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Di depannya ada sekat, di belakangnya ayak sekat, di sampingnya ayak sekat. Hendak bisa ngadele eta kondisi orang yang tertutup mata hati. Nah, tidak mungkin dirinya itu bisa mengakui semua ini yang berperan Allah, tidak mungkin. Pasti aingna. Lamun sugih yo aingna, lamun berilmu yo aingna. Lamun alim soleh juga aingna. Ini orang yang sadar, tidak sadar bahwa ilmunya, ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan harta bendanya menjadikan dirinya justru tertutup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dirinya merasa punya kekuatan. Kalau punya kekuatan berarti Allahnya di mana? Ndekadele. Itu tingkatan hakikat. Berarti menyadari kenapa segala puji bagi Allah? Karena yang berperan semua hanya Gusti. Sing sugih ya Allah, sing berilmu ya Allah, sing melarat ya sejatinya dari Allah, ya kan? Sing takwa ya Allah, sing belum takwa juga Gusti Allah. Jadi kita memandang itu netral. Ya. Jadi orang alim memandang orang yang belum alim tidak akan sewot. Kita netral, sadar kita alim, sing alimkan Allah, orang lain belum alim, sing belum alimkan ya Gusti Allah. Enggak akan sibuk mencela, menjelekkan, mengoreksi, enggak akan. Kita akan tetap hati yang tatmainul qulub, hati yang tenang, damai. Dan kita pun juga tidak terpengaruh. Biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sing menggonggong itu ya Allah, sing digonggong ya Gusti Allah. Enak ya gitu ya. Enak, Bu. Jadi kita itu jadi orang itu hati harus selalu melihat hidupnya Gusti Allah. Kok ada orang yang melukai hati kita, menyakiti, sadari itu semua yang menggerakkan Gusti Allah. Insya Allah kita tidak akan sakit. Cuman kasihan jelma itu masih dijadikan oleh Allah sebagai alat, ya, alat untuk mengingatkan kita. Yang keempat, tingkatan yang tertinggi yaitu sudah nggak ada dua unsur. Yang satu sebagai yang menyadari, mensyukuri, yang kedua ada Allah yang disyukuri. Sudah nggak ada. Yang ada adalah dalam hatinya bergelora, akunya Allah. Nah, ini tingkatan arif billah. Tingkatan orang yang sudah khotim ala khotim, memuji dirinya sendiri, artinya dirinya Allah, bukan dirinya makhluk. Jadi kalau sudah alhamdulillah itu ya Allah yang memuji Allah. Contoh, Bu Dayat rajin ke masjid, ada yang memuji gitu. Nah, ketika mendengar pujian gitu, Bu Dayat hatinya sudah mengatakan, oh ini Allah muji Gusti Allah, bukan orang lain memuji diri saya. Kalau orang lain memuji diri saya, pasti saya akan merasa bangga. Gitu nggih? Ya.
Itu khotim ala khotim. Allah memuji dirinya sendiri. Engkau dibekali oleh Allah kekayaan yang luar biasa, hatimu ngomong sing sugih aku Allah. Tapi sing ngomong itu ya Allah, bukan dirimu, makhluk bukan. Jadi sudah nggak ada kemakhlukan, itu sudah nggak ada. Sing alim ya Allah, sing sugih Allah, sing marat Allah, cara maksiat pun itu pun ya datangnya dari Gusti Allah. Itu Bu. Kok ada orang lain yang ngomong jelek, ngomong kasar, memfitnah, sadari itu Allah sedang menjelekkan. Ya, tapi bukan berarti Allah menjelekkan Allah, enggak. Tetapi Allah lah yang berkata-kata, bermutakaliman. Allah lah yang berirodah. Karena Allah Maha Suci dari segala hinaan. Allah Maha Suci dari segala kritikan, dari segala celaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, enak tidak enak, teruslah nyawang Gusti Allah. Memang nggak enak Bu, yang namanya kita berbuat baik dinilai jelek itu juga tidak enak ya. Tetapi itulah Gusti Allah. Kalau engkau mampu nyawang, menyadari oh saya ngomong itu Allah, hatimu tetap tenang, tetap mesem. Ya. Oh yang ngomong itu Allah, yang berbuat seperti itu Allah. Jangan lihat makhluknya. Nek engkau lihat makhluknya tak jamin nggak mau ketemu, nggak mau ngomong-ngomongan, nggak mau sesapaan, mual sesapaan ya gitu kan. Ayak bahasa gitu di luar sana. Mual sesapaan deui ya. Masya Allah. Oh iya ente ngomongkan simbar ya. Orang ngomongkan sadahayu. Di sadahayu ke jenuk ya. Kajen ndak usah sadahayu lin. Di masjid, di rumah ya. Setiap hari bersama, tetapi dalam hatinya mual sesapaan, na'udzubillahi min. Itulah orang yang ahli ibadah tetapi hatinya masih buta kepada Gusti Allah. Ya. Jadi Bu, bukalah hati kita untuk menerima ilmu makrifat. Penting di situ. Insya Allah engkau diletakkan di taat, rajin ke masjid yo tidak menjadikan dirimu sombong nggak gitu nggih? Kok digerakkan oleh Allah cuman sholat di rumah, yo tidak menjadikan dirimu berkecil hati. Tujuanmu kembali kepada Gusti, bukan nuruti ngomongan jal. Nek nuruti omongan jal mual ayak beakna gitu nggih. Jadi kita itu hidup enjoy saja. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Enak wis, tak jamin enak. Ya. Tak jamin enak. Ya. Karena apa? Sing gerakken kabeh iku Gusti Allah. Wis, insyaallah. Hah? Karena adik-adik zaman ngomong kumapan Etakan Allah. etakan Allah. Mau bisa gitu ya kelas sewot ya. Nih, biar sampai situ kudu aya arane ilmu. Lamun teu di ngilmuan moal bisa. Maka penting bagi kita terus menuntut ilmu. Tidak hanya ilmu fikih, ilmu syariat, tetapi juga ilmu hakikat. Insyaallah. Insyaallah tidak ada yang sulit, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu, sebagai mukadimah hampura iya teh sebagai pengingat jeung urang sorangan. Intina ayo urang jadi hidup bermasyarakat teh sing guyup, sing rukun, lamun aya yang tidak enak sawangan Gusti Allah itu. Ya. Sampai orang itu bosen. Erek memfitnah kumaha, erek njelaken kumaha. Wis bosen. Wis bingung deui ya. Contoh kieu. Sekali aja. Aya ibu-ibu lewat peting-peting di Carangkong. Terus ada budak nyengsieun jeung pocong-pocongan. Nah, disieun-sieun wah, ibu-ibu sieun. Kira-kira sok deui nyengsieunkeun deui teu?
pasti nyengsenkeun deui. Tetapi lamun ibu-ibu ente mali rek, ya. Cuekin, kira-kira bingung ente? Bingung Lin. Era sorangan kalah. Jadi lamun aya jalma nu kitu ulah terpengaruh dengan cara lihatlah Gusti Allah. Kita doakan semoga yang digerakkan oleh Allah seperti itu segera digerakkan oleh Allah, hati yang bersih, hati yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Da eta teh berproses, urang ge juga berproses harua baik. Semua sama di mata Allah. Semua sama-sama berproses untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta geus cukup, mari kita awali amalan sangat mulia ini. Dan sebelum mulai kita awali dengan bacaan umum kita bersama-sama. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa li ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wa Allah khusun Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususon fi Korea desa bener dusun Simbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita doakan semoga pahala Yasin dan tahlil mengalir kepada almarhum almarhumah dari keluarga Mang Olis dan Teteh Iroh, yaitu semoga almarhum almarhumah senantiasa menang ampunan, menang nikmat kuburnya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diberikan syafaat yaumil akhir nanti, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lumebanya kepada almarhum almarhumah urang sadayana, khususon ila ruhi almarhum Babung Tarmaja, wal marhumah Indeng Tarmaja, wal marhum Babung Sanjuki, wal marhumah Indung Sanjuki, wal marhum Bapak Dasyono bin Sanjuki, wal marhumah Ibu Warmah binti Tarmaja, wal marhumah Teteh Wasita binti Dasyono. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kepada almarhum Eyang Ranangali bin Adam, wal marhum Babung Suwirjo, wal marhumah Indung Sarkem, wal marhum Babung Suryono, wal marhumah Indung Darsi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin.
Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh penduduk desa Bener dan sekitarnya. Semoga senantiasa semakin ridho Allah, dijaga dari mara bahaya, malapetaka, diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus kepada keluarga Bapak Sulis dan juga Teteh Iroh dan seluruh keluarganya, orang tuanya, anak keturunannya. Semoga senantiasa semakin diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah, lancar barokah, diberikan kesehatan secara jasmaniah maupun rohaniyah, dijauhkan dari bala, senantiasa diberikan peningkatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli zikir, dan ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta